Banyak pasien merasa, "Dok, saya kalau periksa gula darah itu bisa di atas 300, bahkan mungkin 400, tapi tubuhnya terasa baik-baik saja, tidak ada rasa capek, lemas, pusing, pengen makan, haus, atau sering buang air kecil." Tidak ada gejala-gejala seperti pasien diabetes pada umumnya. Tapi jangan anggap remeh, karena ini bisa jadi tanda tubuh Anda sudah terbiasa dalam kondisi yang berbahaya atau disebut silent hyperglycemia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ruli. Dalam video ini kita akan bahas kenapa gula darah tinggi sering tidak menimbulkan gejala secara langsung dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita dan risiko apa yang mungkin terjadi dalam jangka panjang kalau gula darah dibiarkan terus tinggi tanpa ditangani. Dan langkah-langkah apa yang bisa diambil supaya komplikasi yang mengerikan itu tidak terjadi. Jadi video ini penting untuk siapa aja yang diabetes, prediabetes, atau punya keluarga dengan diabetes atau gula darahnya tinggi. Jadi jangan tunggu sampai terlambat, simak videonya sampai tuntas. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya nggak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Dan bagikan kepada orang-orang yang kayaknya memang butuh informasi ini. Udah siap? Pengen tahu? Kita mulai. Nah, fakta yang mengejutkan, ternyata gula darah yang sangat tinggi, 300 misalkan 400 itu bisa saja nggak ada gejalanya. Dan 60% pasien itu merasa baik-baik aja. Kalau gulanya tinggi, walaupun gula darahnya mungkin dianggap berbahaya, tapi tubuhnya merasa baik-baik aja nih, nggak ada gejala apa-apa gitu. Dan itu banyak yang seperti itu, 60% pasien merasa aman-aman aja. Dan risikonya kalau misalkan didiemin itu 2 kali lipat peningkatan komplikasi kalau gula darah tinggi ya. Apalagi misalkan 300 atau 400 itu komplikasinya makin cepat terjadi dan makin berat komplikasinya. Jadi Anda merasa nggak sakit, "Dok, saya nggak ada gejala, nggak ada lemes, nggak ada pusing, nggak ada haus, nggak ada lapar, tidur baik-baik aja, terus buang air kecil juga biasa-biasa aja." Nah, gejala itu puncaknya. Jadi kadang-kadang terjadi kerusakan di seluruh tubuh, gejalanya munculnya belakangan. Jadi disebutnya fenomena gunung es. Banyak pasien itu baru sadar ketika komplikasi sudah terjadi, misalkan sudah gagal ginjal, atau serangan jantung, atau stroke, atau mungkin mulai terasa neuropati, kesemutan, seperti ditusuk-tusuk, rasanya kebas, terbakar, dan seterusnya. Bahkan mungkin ada beberapa pasien yang gejalanya justru awalnya dari kulit, atau bahkan mungkin, gejala di pencernaan, jadi susah buang air besar, atau buang air besarnya terganggu gitu ya, atau mual, muntah, dan seterusnya. Jadi tidak selalu gejalanya itu seperti yang pada umumnya, jadi banyak pasien itu gejalanya tidak khas gitu ya. Nah, batas normal gula darah banyak orang masih belum tahu. Untuk orang normal, orang prediabetes dan diabetes itu berbeda. Jadi nanti, kendalinya juga beda. Misalkan untuk orang normal, misalkan gula darah puasa itu diusahakan di bawah 100. Tapi untuk orang diabetes sebenarnya gula darah di antara 100 sampai 125 itu sudah cukup bagus gitu. Jadi nggak usah terlalu maksa sampai di bawah 100. Nah, tapi kalau Anda belum tahu, saya diagnosisnya apa, jadi gula darah puasa dan gula darah setelah makan atau gula darah sewaktu itu bisa dipakai untuk petunjuk nanti kira-kira saya prediabetes atau diabetes. Jadi kalau orang normal gula darah puasanya biasanya di bawah 100, orang prediabetes 100 sampai 125, dan kalau orang diabetes itu di atas 125 atau 126 ke atas. Sementara gula darah setelah makan untuk orang normal di bawah 140, untuk orang prediabetes 140 sampai 199, dan untuk orang yang diabetes 200 ke atas. Jadi kalau Anda periksa sewaktu sesekali gitu ya, ternyata 250 atau 220. Nah, kita dalamin lagi, periksa lagi gula darah puasanya. Dan kalau gula darah puasanya memang tinggi, misalkan 140, 150, kemungkinan sudah diabetes. Nah, tapi untuk mengkonfirmasi sebaiknya adalah pemeriksaan tadi HbA1c. Nanti kita akan bahas ya HbA1c itu seperti apa. Atau Anda bisa cari video-video saya sebelumnya tentang HbA1c itu untuk apa gitu. Nah, gimana kalau kita periksa sesekali ternyata 300, 350, 400, bahkan ada yang 500. Nah, itu yang disebut hiperglikemia yang berat. Nah, khawatirnya apa? Bisa lari ke atas dari 300 jadi 400, 500, 600 itu bisa sangat cepat sekali kalau tidak diapa-apain.
ya kadang-kadang, sampai pingsan atau segala macam itu ketika gula darahnya di atas 600 dan terpaksa masuk IGD gitu ya. Tapi banyak orang tuh menyepelekan, padahal 300 itu bisa jadi tadi hiperglikemia krisis, bisa masuk IGD, bisa pingsan, bisa, sarafnya kena dan seterusnya. Jadi walaupun Anda tanpa gejala, sebaiknya pemeriksaan rutin, walaupun misalkan Anda sudah pernah periksa normal, ya, tapi bukan berarti saat ini Anda tetap normal. Jadi memang disarankan untuk periksa gula darah itu secara rutin, minimal kalau Anda belum terdiagnosis diabetes, ya bisa setahun misalkan 2 kali paling enggak. Tapi kalau sudah terdiagnosis diabetes, ya harus lebih sering. Nah, kenapa pertanyaannya banyak orang nanya, "Dok, kok saya nggak ada gejala gitu, kok nggak ada masalah?" Gitu. Karena tubuh kita bisa beradaptasi, tubuh menyesuaikan diri dengan kadar gula yang tinggi. Apalagi kalau kadar gula tingginya terus-menerus setiap hari, bertahun-tahun, lama-lama tubuh awalnya mungkin ada gejala, tapi lama-lama kita tidak merasakan lagi gejalanya. Misalkan, neuropati atau kebas, ya. Itu baru kerasa misalkan udah 10 tahun, 15 tahun baru berasa tuh ada neuropati nih, Dok, ada kesemutan, ada kebas. Tapi dari 10 tahun ke belakang itu sebenarnya sudah ada gejala, cuman tubuh kita sudah adaptasi. Samalah seperti orang pakai jam tangan. Ketika pakai jam tangan awal-awal terasa pakai jam tangan, tapi kalau sudah seharian pakai jam tangan, kadang-kadang lupa ya, tidak terasa jam tangannya itu sudah masih melekat di lengan gitu, nggak berasa lagi. Berikutnya neuropati. Nah, neuropati itu sarafnya rusak karena gula darah tinggi. Jadi kalau sarafnya rusak itu nggak cuman di ujung-ujung, misalkan di tangan, di kaki, kesemutan, kebas, bukan cuman itu, tapi di seluruh tubuh. Termasuk untuk merasakan capek, merasakan haus, merasakan kencing. Ya kadang-kadang pasien diabetes yang sudah menaun dan gula darahnya biasa tinggi, itu biasanya juga ada gejala ini, tidak semua orang seperti itu ya, tapi ada juga yang misalkan gejalanya, tidak bisa menahan buang air kecil. Ya, atau ngompol gitu ya. Terus dianggapnya, "Oh, biasa Dok, karena usia sudah tua." Padahal bukan, ya, padahal karena neuropati. Neuropati menyebabkan sarafnya jadi rusak, sarafnya nggak bisa ngerasain pengen kencing tadi. Jadi kencingnya keluar dengan sendirinya. Nah, itu banyak terjadi pada pasien. Jadi neuropati itu, "Dok, saya nggak pernah capek, gula darah 300 biasa aja, atau nggak haus, nggak apa." Padahal sarafnya mati, gitu, tidak bisa merasakan. Nah, berikutnya kalau Anda punya biasa gaya hidup memang tidak aktif. Jadi kalau orang biasa tiduran, nggak pernah bergerak, ya apalagi usia misalkan sudah masuk 40 tahun ke atas tuh udah mulai males ya, males gerak gitu ya. Terus apalagi kalau sudah masuk masa pensiun, udah pernah olahraga, nggak pernah aktivitas, nggak pernah kerja. Nah, itu biasanya tubuh kita jadi kurang responsif terhadap stres metabolik. Jadi kalau ada pusing-pusing dikit atau pegel-pegel dikit itu dianggap biasa karena memang setiap hari ya begitu, pusing, pegel, lemes itu biasa gitu, karena memang nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak gitu. Nah, semakin lama diabetes tidak terdeteksi, bahayanya adalah semakin berkurang juga kemampuan tubuh untuk merasakan gejala. Jadi, "Kenapa Dok, saya udah 10 tahun, 15 tahun kok, tiba-tiba saya stroke, tiba-tiba saya gagal ginjal, tiba-tiba saya serangan jantung." Sebenarnya tidak tiba-tiba, tapi kita selalu menyepelekan atau menganggap ini nggak penting. Jadinya gejala-gejala yang timbul kita abaikan, akhirnya lama-lama terbiasa, akhirnya tubuh kita merasa tidak ada gejala, padahal ada gejalanya, mungkin kita abaikan. Ya, otak dan saraf jadi kurang peka terhadap sinyal-sinyal bahaya yang tadi, gitu. Nah, apa sih bahayanya kalau kita merasa nggak ada gejala? Nah, yang pertama ini banyak pasien itu, merasa, "Dok, ini saya kakinya luka." Terus susah sembuh, terus sekarang udah mengalami pembusukan, terus mesti diamputasi dan segala macam. Terus merasa ini sesuatu yang terjadi tiba-tiba, padahal enggak. Biasanya mungkin kering dulu, terus gatal-gatal dulu, terus ada rasa kebas dulu, terus nanti jadi itu butuh proses yang panjang sampai akhirnya luka, terus sulit sembuh, terus membusuk dan harus diamputasi. Jadi banyak orang, merasakan gulanya tinggi terus tidak dirasakan, ya udah deh biarin aja, tiba-tiba terpaksa harus mengalami komplikasi yang berat, contoh misalkan amputasi. Contoh lain misalkan kerusakan organ, tadi fungsi ginjalnya sudah mungkin tinggal 10%, harus cuci darah, atau matanya tiba-tiba, sekali lagi ya bukan tiba-tiba, tapi sebenarnya mungkin sudah mulai merasa nih, gangguan penglihatan, atau sarafnya kena ya, tapi karena, sudahlah gitu, jadi kita otaknya jadi nggak peka lagi, sarafnya nggak peka lagi. Nah, yang paling sering nih adalah ketika terjadi serangan jantung dan stroke. Ketika sudah mau pasang ring, misalkan tinggal 1 minggu atau 2 minggu lagi mau pasang ring, baru sibuk, ya nyari dokter, nyari saya misalkan, "Dok, ini gimana, saya mau 2 minggu lagi mau pasang ring gitu, gimana bisa nggak,
tanpa harus pasang ring gitu. Nah, ternyata kalau kita mau jujur, kita harus mulai dari sekarang. Ya kalau misalkan pengen terhindar dari komplikasi serangan jantung, stroke, kerusakan organ, luka sulit sembuh, jangan 2 minggu atau 1 minggu sebelum baru kita cari pertolongan atau kita mengubah diri. Jadi sebisa mungkin dari sebelum ada gejala, sebelum gula darahnya naik. Kalau sudah naik, kalau bisa mungkin dibikin stabil, bikin turun gitu, insulinnya dibikin sensitif lagi. Nah, diabetes tipe 2 ada silent killer. Kerusakan bisa terjadi bertahun-tahun sebelum tadi gejala-gejala tadi muncul, gitu. Seperti misalkan mobil berjalan nggak ada indikatornya, nggak tahu kecepatannya berapa, bensinnya masih ada apa enggak, karena nggak pernah periksa gitu ya, nggak pernah periksa gula, nggak pernah periksa A1C, nggak mau periksa lab segala macam. Akhirnya kalau nggak mogok di tengah jalan, ya kecelakaan, nabrak segala macam. Jadi sebisa mungkin Anda kalau berkendara ya lengkap ya, maksudnya dicek bannya, terus, dashboard-nya jelas, tahu bensinnya berapa banyak, kecepatan berapa. Nah, sama juga dengan tubuh kita. Kita harus tahu nih kecepatan kita, misalnya gula darah kita berapa, terus A1C-nya berapa, terus, fungsi ginjalnya seperti apa, sebisa mungkin tahu. Nggak perlu setiap, bulan, nggak ya, setahun sekali juga nggak apa-apa. Tapi kalau Anda diabetes, memang harus lebih sering periksanya. Supaya apa? Menghindari tadi risiko kecelakaan atau mogok tengah jalan. Banyak orang merasa, gejalanya seperti apa sih, Dok, yang awal-awal itu? Nah, ternyata gejalanya itu banyak diabaikan sama orang. Misalkan ngantuk habis makan. Nah, biasanya habis makan yang terutama karbohidrat tinggi. Padahal, kalau orang yang normal, gula darahnya normal, resistensi insulinnya masih normal, itu tidak terlalu ngantuk, ya. Apalagi misalkan habis makan karbo tinggi juga nggak terlalu ngantuk. Tapi kalau Anda sering ngantuk banget setelah makan, itu biasanya respon tubuh terhadap jadi kita makan karbo, gula darahnya tinggi, terus insulin berusaha untuk masukin, gula ke dalam sel. Nah, kalau orang normal masuknya cepet, tapi kalau udah resistensi insulin, masuknya lebih lama, gula darahnya lebih tinggi di darah itu dalam waktu yang lama, itu yang bikin ngantuk sebenarnya. Dan kadang-kadang orang juga merasakan nih pandangan kabur sesekali. Jadi kalau kadar gulanya lagi tinggi, kok ngelihatnya agak burem, itu biasanya tanda-tanda gula darahnya lagi naik, gitu. Terus kulitnya kering, gatel ya. "Dok, nih kulit kering kemana-mana, saya udah ke dokter kulit segala macam, terus gatal juga, udah dikasih salep ini, salep itu, kok nggak sembuh-sembuh." Coba cek gula darahnya. Ya kadang-kadang gulanya tinggi gitu, jadi gulanya tinggi mau pakai salep apapun, ya berulang lagi berulang lagi. Terus luka kecil yang lama sembuh, "Dok, saya ini ada lecet nih, udah 3 bulan lebih lah, ya, udah diobatin segala macam." Nah, coba cek gula darahnya, kalau nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan gula darahnya emang tinggi. Jadi tanda-tandanya halus, kadang-kadang gula darahnya belum tinggi banget, belum sampai 300, tapi kalau sudah sampai 300 ya risikonya tadi berat. Tapi gula darahnya tinggi misalkan 200, 180, ya kita harus perhatikan ya. Kadang-kadang di gula darah 180, 170 tuh sudah ada tanda-tanda yang tadi tuh, yang ringan-ringan gitu. Tapi udah 300 malah biasanya tanda-tanda itu hilang karena kita sudah, lama ya, sudah adaptasi, sudah abai gitu. Jadi jangan anggap normal sesuatu yang sebenarnya adalah tanda dari tubuh kita untuk ngasih tahu, "Oh, ini harus diperhatikan." Jadi apa yang harus dilakukan sekarang? Misalkan Anda gula darahnya, "Oh, 250 Dok, 300, 400, atau 450, atau mungkin baru 180 atau 190." Oke, apa yang harus dilakukan sekarang? Satu, periksa dulu namanya HbA1c. Jadi kalau kita periksa sesekali, kadang-kadang alatnya bisa salah. Kadang-kadang kitanya lagi stres, lagi capek, lagi banyak, pikiran. Bisa aja gula darah lagi nggak bagus. Ya, bisa jadi. Tapi dengan HbA1c adalah melihat rata-rata gula darah selama 3 bulan ke belakang. Jadi kita dengan HbA1c kita bisa lihat tuh rata-rata, ya kadang ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, tapi HbA1c itu melihat rata-rata 3 bulan itu. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira, diabetes atau enggak. Nah, untuk saat ini yang dianggap sebagai, diabetes adalah ketika Anda HbA1c di atas 6,5 atau 6,7 tergantung dari lab di mana Anda periksa ya. Terus perbaiki juga pola makan. Jadi walaupun Anda belum diabetes, misalnya gula darah belum 300, apalagi kalau sudah 300, ya sebaiknya perbaiki pola makan. Syukur-syukur kalau mau nyoba puasa ya. Terus aktiflah bergerak, karena dengan bergerak otot-otot meningkat ya, otot-otot kerjanya meningkat. Otot itu termasuk yang membantu menyerap glukosa yang ada di darah. Jadi kalau glukosa darahnya tinggi, ototnya tapi kecil, itu nggak bisa narik. Tapi kalau ototnya besar, aktif, dia bisa membantu untuk menarik glukosa dengan, latihan yang benar gitu ya.
Terus konsultasi medis secara rutin, apalagi kalau Anda sudah didiagnosis prediabetes atau diabetes, terus nanti rencanakan terapi. Dan kalau Anda pengen bebas dari obat, pengen bebas dari insulin, tapi gula darahnya bagus ya, terus metabolik yang lain misalkan lemaknya jadi bagus, tensinya jadi bagus tanpa obat, sebenarnya ada caranya, yaitu dengan mengubah gaya hidup gitu. Jadi kalau belum terjadi, cegah dengan pengobatan, dengan gaya hidup. Tapi kalau sudah terjadi, sudah diabetes, sudah prediabetes, obatin. Kalau bosan dengan obat, dengan insulin, plus gaya hidup. Jadi lama-lama dengan gaya hidup yang bagus, obat dan insulin itu bisa dikurangin bahkan sampai 0 atau yang disebut dengan remisi. Cara paling cepat, saya sudah mempelajari banyak hal, paling cepat adalah dengan puasa. Jadi dengan puasa itu ada caranya. Puasanya beda dengan puasa intermittent fasting pada pasien yang misalkan mau nurunin berat badan. Terus yang lain-lain. Jadi kuncinya adalah di gaya hidup tadi, termasuk jaga makan dan puasa, olahraga, jaga stres, tidur cukup dan seterusnya. Ya, jangan tunggu sampai komplikasi yang berat. Jadi cek rutin, minimal cek gula darah minimal 2 kali setahun kalau Anda belum diabetes atau masih prediabetes. Tapi kalau sudah diabetes, ya cek harus lebih rutin. Paling nggak 3 bulan sekali untuk periksa A1C, fungsi ginjal, dan lain-lain. Terus jangan lupa belajar terus, edukasi diri tentang diabetes dan pengelolaannya. Anda belum diabetes, belajar tentang diabetes, semoga terhindar. Sudah diabetes apalagi, masa udah diabetes nggak tahu tentang penyakitnya sendiri, mau dibohongin terus sama orang-orang, sama dokter, sama penjual obat, sama penjual herbal, sama penjual macam-macam. Sekarang banyak banget yang menawarkan untuk diabetes dan banyak yang ternyata bohong. Gitu. Anda mau dibohongin terus, silakan. Ya, nggak usah belajar. Oke, nomor 3, bergabunglah dengan komunitas sesama yang diabetes supaya Anda merasa tidak sendirian. Jadi, saya lagi merencanakan gimana caranya bikin komunitas diabetes. Jadi, kalau Anda tertarik, bolehlah nanti kita gabung, Anda daftar, ya. Nanti kita adakan sering diskusi, terus tanya jawab, dan seterusnya. Terus konsultasilah dengan ahli, rencanakan pengelolaan dengan dokter Anda, misalkan yang terdekat di mana, terus cari ahli gizi dan sebagainya, yang olahraga sebagainya. Tapi kalau Anda pengen remisi tanpa puasa, ada juga namanya diet keto, dan itu tapi ada risikonya juga. Anda pengen tanpa puasa juga ada, selain diet keto juga ada namanya diet carnivore, tapi itu juga ada risikonya. Tergantung Anda pemeriksaan check up-nya seperti apa. Tapi yang paling aman menurut saya dan paling cepat saat ini adalah puasa, gitu. Jadi kesehatan itu adalah investasi, bukan beban. Jadi pedulilah untuk masa depan yang lebih baik, gitu. Kenapa saya ngomong ini panjang untuk episode kali ini? Karena banyak pasien itu gula darahnya 300, 400, 500, terus masih merasa saya nggak diabetes karena nggak ada gejalanya. Bukan itu. Ya, jadi diagnosis itu bukan dari gejala. Diagnosis adalah dari kesimpulan akhir dari dokter. Jadi dokter menyimpulkan nih, oh dari gejala begini, dari pemeriksaan laboratorium seperti ini, dari ini seperti ini, akan ketemu diagnosisnya diabetes kah atau prediabetes. Nah, nanti di deskripsi saya sediakan link untuk Anda bisa download gratis ya. Ada 2 item yang bisa Anda dapat, satu e-book, satu lagi ada situ gimana caranya mengendalikan gula darah, ada caranya mengisi jurnal itu seperti apa, gula darah diperiksanya kapan, terus cara periksanya gimana, terus gimana supaya konsisten, nggak komplikasi, terus resistensi insulin itu seperti apa, gimana cara balikinnya, gimana puasa itu apa, dan seterusnya. Anda bisa dapatkan secara gratis kok. Saya nggak ini, kecuali Anda pengen yang lebih advance lagi gitu, dan Anda nggak puas dengan yang ini. Jadi banyak orang sebenarnya ini dulu, Anda ambil dulu, pelajarin dulu, lakukan dulu, akan banyak perubahan di dalam diabetes Anda. Jadi saya tidak minta yang banyak-banyak, Anda asal mau berusaha, Anda mau belajar, pasti banyak perubahan, gitu. Jadi kalau Anda tertarik pengen ikut komunitas, nanti dari yang daftar, yang ngambil e-book ini, yang download gratis ya, itu kita akan hubungi untuk kita ajak gabung di komunitas. Jadi kalau Anda pengen punya teman yang sama-sama diabetes, ntar kita bikin grupnya dan lain-lain, silakan di-download, linknya ada di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak, saya Dr. Uli, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil download di bawah ya, jangan lupa. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe,
lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.